Nah, ini sebagai warningnya nih ya Kak Tata untuk milia ataupun milium dan juga berbagai macam jerawat tadi kita tidak harus untuk memencatnya sendiri. Nah, kalau tadi Kak Tata mengatakan bahwa kita harus datang ya untuk melakukan perawatan di salon-salon yang profesional. Nah, ada nggak sih rekomendasi salon yang profesional yang mungkin rekan-rekan dropshipper ini akan melakukan perawatan atau mungkin bisa disampaikan juga kepada customer-nya? Nah, jadi kalau kita memiliki permasalahan jerawat ataupun permasalahan milia, nah ini untuk rekan-rekan dropshipper, terutama yang memiliki customer di wilayah Surabaya, ini bisa mengunjungi di Viva Beauty Center, Jalan WR Supratman nomor 37. Kalau yang di daerah Semarang bisa ke Jalan MH Tamrin nomor 63, ataupun yang ada di wilayah Jakarta dan juga Bekasi bisa ke Rukan Boulevard Hijau, Blok C5 nomor 29, Kota Harapan Indah Bekasi. Nah, tentu saja para beautician yang sudah ada di Viva Beauty Center ini sudah terlatih untuk mengatasi masalah jerawat ataupun milia yang kita hadapi. Nah, ini rekan-rekan dropshipper bisa menyarankan customer-nya kalau memang itu sudah membutuhkan tindakan, nah ini bisa menyarankan ke Viva Beauty Center. Wah, buat kalian yang ada di Surabaya, Bekasi, dan juga Semarang, jangan lupa untuk mampir ya ke salon profesional yaitu Viva Beauty Center. Nah, kira-kira ada promo apa nih Kak untuk bulan ini? Jadi selama bulan April ini ada promo diskon 20% untuk seluruh perawatan. Jadi silahkan rekan-rekan dropshipper untuk reservasi dari customer-nya ataupun rekan-rekan dropshipper sendiri mau reservasi melakukan perawatan juga dipersilahkan. Wah, lumayan banget nih ya rekan-rekan dropshipper, tidak hanya untuk perawatan wajah, di situ juga ada perawatan rambut, badan, hingga ke make up. Nah, jangan lupa ya, kita tunggu. Oke, Kak Tata, untuk pembahasan jerawat dan juga milia sudah selesai nih. Wah, ternyata rekan-rekan dropshipper ini juga antusias sekali ya, karena untuk jerawat dan milia ini juga sering sekali kita alami dan juga dialami oleh customer. Nah, untuk selanjutnya kita akan membacakan beberapa pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya juga lumayan banyak sekali nih Kak Tata. Ada dari Vera Yusita. Nah, ini ada 2 pertanyaan nih. Customer mengeluh perih saat pakai pembersih dan juga penyegar lemon di wajahnya yang berjerawat. Kira-kira kenapa dan apa solusinya? Ini langsung saya jawab ya Kak Dica. Ya, jadi untuk customernya Kak Vera Yusnita, ini customernya mengeluh perih saat menggunakan pembersih dan penyegar lemon di wajahnya yang berjerawat. Nah, ini ketika kulit sedang mengalami permasalahan jerawat, ini biasanya ada luka atau infeksi di kulit. Sehingga saat proses pembersihan, ini kadang terasa perih. Nah, hal itu normal, dilanjutkan saja Kak Vera Yusnita untuk disarankan ke customer-nya untuk melanjutkan sampai jerawatnya mengering dan tidak mengiritasi. Nah, kalau memang mengalami jerawat yang meradang, ini sebaiknya kita hindari dulu proses scrubbing. Lalu untuk pertanyaannya dari Kak Vera ya, masih dari Kak Vera. Customerku wajahnya berjerawat meradang karena skincare lama dan dia mau pakai skincare Viva langsung nih, pakai atau terus menunggu langsung dipakai atau terus menunggu beberapa hari. Nah, ini jadi kalau sudah memiliki permasalahan jerawat, terus mau mengalihkan dari skincare lama ke skincare Viva, ini bisa langsung digunakan Kak Vera Yusnita. Jadi untuk tahapan pembersihan ini terutama bisa langsung digunakan. Nah, karena memiliki tipe jerawat yang meradang, ini bisa menggunakan pembersih dan juga penyegar. Nah, kita sesuaikan dengan jenis kulitnya. Kalau berminyak bisa menggunakan yang varian lemon. Lakukan pembersihan efektif yaitu dengan 3 langkah, dengan menggunakan clean and mask dan juga facial foam. Jangan lupa setelah penggunaan clean and mask dan facial foam, juga gunakan face tonernya kembali. Nah, tunda dulu penggunaan scrubbing ataupun peeling selama jerawatnya masih meradang. Jadi untuk perawatan mingguannya disarankan tetap menggunakan clean and mask. Dan untuk perawatan baik di siang hari dan malam hari, pastikan tetap menggunakan pelembab
dan juga acne gel ataupun acne lotion serta pelembab. Nah, ini masih dari Kak Vera Yusnita nih. Wajah berjerawat dan kena milia, produk make up dari Viva apa yang bisa menutupi? Pakai pelembab, foundation, bedak, apa yang tepat untuk menutupinya? Nah, jadi untuk Kak Vera, Kak Vera ini sepertinya customernya cukup banyak ya Kak Vera. Mudah-mudahan nanti informasi yang kami sampaikan ini bisa membantu Kak Vera dalam meningkatkan penjualannya. Jadi kalau untuk kamuflase make up, customer yang memiliki masalah jerawat dan juga milia, nah ini bisa mengaplikasikan serum terlebih dahulu, lalu aplikasikan pelembab dan juga aplikasikan CC foundation. Nah, pelembabnya bisa dipilihkan yang varian green tea karena memiliki permasalahan jerawat. Aplikasikan foundationnya adalah yang dipilih adalah CC foundation karena sudah mengandung tabir surya yang juga bisa menutrisi dan melembabkan serta melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Gunakan bedaknya adalah Perfection Natural Bright Loose Powder yang sudah mengandung oil absorbent sehingga bisa menyerap kelebihan minyak yang ada di kulit. Lalu gunakan kembali two-way cake. Nah, two-way cake-nya ini pun kita bisa menggunakan yang seri yang terbaru yaitu Perfection Natural Bright yang sudah mengandung SPF 25 yang bisa melindungi kulit. Nah, ini pada saat mengaplikasikan kita tap-tap saja ya. Jadi terutama pada saat pengaplikasian foundation sampai dengan bedak ini kita tap-tap saja tekniknya, terutama di daerah yang berjerawat. Lalu ada dari Ed Umil Khoiro, milia pada anak baby, apakah boleh menggunakan produk Viva Cosmetic? Nah, jadi milia ini biasanya yang timbul pada anak bayi ini akan hilang dengan sendirinya seiring dengan regenerasi dari kulitnya. Nah, untuk kulit bayi sendiri, ini yang bisa digunakan, kita bisa menggunakan rangkaian dari perawatan Viva White Gentle Care. Jadi untuk membantu untuk membersihkan kulit bayinya, ini bisa menggunakan Viva White Gentle Care Face and Body Cleanser. Dan untuk melembabkan kembali kulit, ini bisa menggunakan Viva White Gentle Care Face and Body Moisturizer. Lanjut ada dari Kak Stefani Gracia. Paling sering ditanyakan soal beruntusan. Nah, jenisnya yang bintik-bintik kecil dan juga jumlahnya yang banyak. Cara tepat untuk mengatasinya seperti apa nih Kak Tata? Lalu untuk pertanyaan juga yang kedua, nih ada dua pertanyaan. Beruntusan itu apakah termasuk whitehead? Jadi dari Kak Stefani Gracia ini ada dua pertanyaan. Nah, jadi untuk beruntusan sendiri ini beruntusan itu sebenarnya adalah keadaan kulit yang tidak rata. Jadi rasa kasar ketika diraba. Nah, untuk beruntusan sendiri ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Jadi memang Kak Stefani Gracia ini harus melihat tipe beruntusan yang terjadi ini karena apa? Apakah karena komedo atau whitehead atau komedo tertutup? Nah, ini biasanya karakteristiknya adalah benjolan putihnya keras atau lunak karena berisi air ataukah beruntusannya disebabkan oleh permasalahan kulit yang lainnya. Nah, kalau beruntusannya ini berisi air, nah ini biasanya adalah yang keringat. Nah, ini cara mengatasi dan pencegahannya pun berbeda dengan kalau beruntusannya ini keras atau berisi sel kulit mati yang tertutup atau whitehead. Nah, jadi kalau memang beruntusannya ini keras, nah ini kita bisa lakukan langkah-langkah pencegahan milia yang tadi sudah kita bahas, baik dari rangkaian pembersihan sampai dengan perawatannya. Tapi kalau beruntusannya berisi air, ini kita bisa menggunakan rangkaian perawatan dengan menggunakan Viva White Gentle Care. Nah, untuk perawatan pertanyaan yang kedua, beruntusan itu apakah termasuk whitehead? Nah, whitehead sendiri ini adalah yang termasuk beruntusan, karena beruntusan itu lebih banyak ya penyebabnya. Nah, rekan-rekan, kalian sudah paham kan? Hati-hati ya dalam menentukan kondisi kulit customer kita. Lalu ada dari itu Artayati. Nah, untuk pertanyaan dari Kak itu ini adalah perbedaan beruntusan dan juga milia apa nih Kak? Apakah milia ini juga karena faktor keturunan?
Nah, tadi sudah pertanyaannya sedikit mirip ya dengan Kak Stefani Gracia. Nah, perbedaan beruntusan dan milia apa? Jadi, beruntusan adalah kondisi wajah yang tidak rata. Nah, sedangkan milia ini terbentuk ketika lapisan kulit tidak bisa terlepas secara normal dan tersumbat di dalam pori-pori kulit. Nah, ini menimbulkan benjolan seperti mutiara yang berwarna putih keras. Nah, jadi kalau misalnya mengalami permasalahan beruntusan, ini harus benar-benar dilihat apakah beruntusannya ini berisi air atau berisi lemak. Nah, untuk permasalahan beruntusan sendiri ini untuk permasalahan beruntusan ini berbeda dengan permasalahan milia karena beda jenis beruntusan, beda cara pencegahan dan perawatannya. Nah, sedangkan milia sendiri ini tidak dipengaruhi oleh faktor keturunan. Jadi memang milia ini bisa terbentuk secara alami di siapapun. Masih sama dari Kak Itu Artayati. Apa nih perbedaan dari UVA dan juga UVB? Nah, jadi perbedaannya dari sinar UVA dan juga UVB, ini adalah sinar UVA adalah sinar ultraviolet yang terjadi pada saat pagi hari, kira-kira sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, dan sinar UVA ini bisa menembus sampai jauh ke dalam tulang. Sedangkan sinar UVB ini merupakan sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari pada saat jam 9 sampai jam 3 sore, dan paparan dari sinar UVB ini hanya menembus sampai ke lapisan epidermis. Nah, perbedaannya yang utama dari sinar UVA dan UVB ini adalah panjang dari gelombangnya. Jadi panjang gelombang dari sinar UVA dan UVB ini berbeda ya, dan juga jam keluarnya dari sinar UVA dan UVB ini sendiri. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang UVA dan juga UVB ini berbeda dengan yang blue light ya Kak Tata? Beda lagi itu Kak Dika, karena sinar blue light itu juga jauh lebih panjang untuk pancaran gelombangnya. Jadi lebih berbahaya dari sinar UVA dan juga UVB. Betul sekali.